Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada pada saat ini, dan banyak di antara saudara sedang berada di rumah saudara masing-masing, senang kita boleh berjumpa kembali dalam acara kita, kebaktian singkat yang kita sebut Selah. Ada waktu di mana kita perlu untuk duduk, diam, dan tenang sejenak dari semua apa yang sedang terjadi di sekeliling kita dan mengetahui bahwa Tuhan tetap berkuasa. God is still in control. Tuhan tahu karena Tuhan kita adalah Alfa dan Omega. Dia mengetahui apa yang terjadi saat ini jauh sebelum hal ini terjadi. Jauh sebelum apa yang musuh rancangkan, Tuhan sudah sediakan jawabannya buat saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini lewat ibadah singkat ini saya berharap saudara boleh dikuatkan, saudara boleh mengalami ketenangan dan tetap punya pengharapan di dalam Kristus. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Pada waktu kami menyembah Engkau, Engkau ditinggikan dan Engkau bertahta atas pujian kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.
selalu ku percaya. Kami percaya Tuhan, kami percaya pada janji-Mu, kami percaya pada firman-Mu Tuhan. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Janji-janji-Mu. Saudara, kita baru menyembah Tuhan bersama, ada hadirat Tuhan yang indah. Dan hari ini saya akan membagikan buat saudara semua tentang pengharapan. Ada orang yang bertanya di dalam keadaan yang seperti ini, yang sepertinya tidak ada pengharapan, tidak ada kepastian. Apa yang paling penting, apa yang kita butuhkan sebagai anak-anak Tuhan? Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13 saya bacakan buat saudara. Demikian tinggal ketiga hal ini. Ini adalah esensi kehidupan kekristenan kita, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Di beberapa renungan sebelumnya saya membagikan tentang kasih Tuhan yang tidak pernah terpisahkan dalam kehidupan kita, yang membuat kita tetap kuat di dalam keadaan yang buruk sekalipun. Kasih Tuhan memberikan keyakinan kepada kita bahwa Tuhan tidak sedang murka di dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan sedang di pihak kita, menolong kita dalam kesesakan kita. Dan hari ini kita akan bicara tentang pengharapan. Ada orang yang mengatakan bahwa manusia itu sanggup untuk hidup tanpa makanan selama 40 hari. Mungkin saudara merasa tidak setuju dengan saya karena saudara mencoba dengan berpuasa dan beberapa saat saudara merasa saya sudah tidak tahan hidup. Tetapi itulah faktanya, saudara bisa hidup 40 hari tanpa makanan, saudara bisa hidup 4 hari tanpa minum, 4 menit tanpa oksigen, dan saudara tidak bisa hidup 4 detik tanpa pengharapan. Itu yang dikatakan tentang pengharapan. Betapa pentingnya pengharapan dalam kehidupan kita. Karena tanpa pengharapan maka kita tidak bisa bahkan bertahan untuk hidup. Nah, hari ini saudara, saya akan membacakan 2 ayat firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-15, ayat yang ke-12 dan ke-13. Dikatakan, dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Saudara, Paulus mengutip nubuatan dari Nabi Yesaya tentang Mesias, tentang Yesus yang akan lahir. Dan dikatakan dia akan memerintah bangsa-bangsa dan kepadanya bangsa-bangsa akan berharap.
Saudara, jangan dikira bahwa Tuhan Yesus memerintah bangsa-bangsa dengan menjadi raja, ya, dalam pemerintahan yang ada atau menjadi presiden, tetapi artinya kekuasaannya akan dinyatakan di dalam bangsa-bangsa dan dikatakan di sini bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Hari-hari ini ada banyak bangsa yang mengalami keadaan kesesakan seperti bangsa kita. Kita senantiasa berdoa buat bangsa kita. Tetapi kenyataannya saat ini banyak bangsa yang berharap kepada bangsa yang lain untuk pertolongan. Tapi Tuhan ingin mengingatkan kita sebagai orang percaya bahwa bangsa-bangsa akan menaruh pengharapan kepada Yesus pada waktu tidak ada yang bisa diharapkan kembali. Ekonomi tidak bisa dihadapkan, keadaan semakin tidak menentu, tapi satu perkara, kebenaran firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Firman Tuhan mengatakan bangsa-bangsa akan menaruh pengharapan kepada Yesus. Kemudian di ayat berikutnya dikatakan semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, berarti saudara, kelimpahan dalam pengharapan tidak ditentukan oleh keadaan. Karena dikatakan di sini Roh Kudus, oleh kekuatan Roh Kudus kamu akan berlimpah-limpah akan pengharapan. Jadi hari-hari ini kalau kita mulai kurang, takaran pengharapan kita, tangki pengharapan kita mulai berkurang. Firman Tuhan mengatakan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus memberikan kepada kita pengharapan yang berlimpah-limpah. Bahkan dikatakan Tuhan sumber pengharapan itu akan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Segala sukacita dan damai sejahtera. Banyak orang hari-hari ini kehilangan damai sejahteranya. Tidak lagi damai tapi gelisah. Karena keadaan. Dan saudara, apa yang ada di luar saudara, banyak hal saudara tidak bisa kontrol. Ya, orang yang paling berkuasa di muka bumi hari ini bahkan tidak bisa mengontrol keadaan. Tetapi Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk mengontrol apa yang ada dalam hati kita. Jangan biarkan hati kita jadi gelisah. Itu yang firman Tuhan katakan. Jangan gelisah kata Tuhan. Kita perlu mengontrolnya. Gimana kita mengontrol saudara? Dengan berharap kepada sumber pengharapan itu. Allah segala sumber pengharapan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Itu sebabnya di waktu-waktu seperti ini saya mendorong saudara untuk banyak waktu dengan Tuhan. Banyak waktu untuk menyembah Dia. Itu sebabnya kita melakukan ibadah singkat seperti ini. Untuk membuat saudara kembali diingatkan bahwa hidup kita ini akan kehilangan pengharapan sewaktu kita mengalihkan fokus kita kepada perkara-perkara yang salah. Kepada perkara-perkara yang justru menggerogoti pengharapan kita. Di kitab Ibrani dikatakan pengharapan itu seperti sauh yang kuat. Sauh itu jangkar. Nah saudara, pengharapan kita itu seperti jangkar, tapi jangkar itu perlu berada atau ditancapkan ke batu karang yaitu Kristus. Nah saudara bisa punya jangkar, tapi kalau jangkar itu tidak tertancap kemana-mana, maka perahu kehidupan saudara akan pergi kemana-mana. Kalau saudara naik kapal atau bahkan perahu kecil, selalu ada jangkarnya. Dan jangkar itu yang membuat perahu itu tidak bergeser. Ombak bisa datang, ya, tetapi membuat perahu itu tetap berada di tempat yang seharusnya dia ada. Dan itulah Kristus, iman saudara kepada Kristus yang sanggup untuk membuat saudara tidak bergerak, tidak bergeser. Saudara berada di tempat di mana Tuhan sanggup untuk memberikan kekuatan kepada saudara. Saya tidak mengatakan bahwa iman saudara tidak pernah menjadi lemah. Dan Tuhan tahu kadang kita lemah. Abraham punya iman yang kadang lemah. Kita juga seperti itu. Tetapi mari kita kembali kepada dasar kita. Mari kita selalu kembali kepada pengharapan yang sudah
ada di belakang tabir, kata kitab Ibrani. Pengharapan itu yang memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap berjalan, untuk tetap punya pengharapan akan masa depan yang baik. Kalau saudara bertanya, apakah mungkin pengharapan masa depan kita baik? Tuhan yang berjanji, bukan saya, saudara. Saya juga berpegang kepada janji firman Tuhan. Tuhan katakan bahwa masa depan kita baik karena kita punya Allah, sumber pengharapan. Tuhan mengatakan, aku tahu rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh dengan pengharapan. Hari depan kita penuh pengharapan. Bukan rancangan kecelakaan. Saudara katakan, tapi sepertinya saat ini kita berada di dalam rancangan kecelakaan. Iblis boleh lakukan apa saja. Tapi Tuhan akan pakai peristiwa ini untuk membuat namanya menjadi pengharapan buat bangsa-bangsa. Saya mendorong setiap anak-anak Tuhan pada saat ini untuk justru di dalam keadaan sulit, di dalam keadaan kesesakan, kita tidak mengasihani diri sendiri, tapi kita berbagi pengharapan di dalam Kristus kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Doakan mereka, berbagi kasih terhadap mereka. Ini adalah waktu, ini adalah kesempatan Tuhan pakai gerejanya untuk menyatakan kasih-Nya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, saudara punya hari depan yang baik, saudara tidak ditinggalkan sendirian. Dan saya kembali ingin mengutip apa yang Mazmur 91 katakan, apapun kenyataannya. Firman Tuhan mengatakan 1.000 boleh rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu. Itu tidak akan menimpa engkau. Saudara, mari kita berpegang kepada kebenaran dan bukan kenyataan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang menyaksikan acara ini bersama-sama di rumah. Tuhan, kadang kami goyah, kadang kami merasa kami tidak sanggup untuk maju lagi. Tapi kebenarannya Engkau tidak pernah ingkar janji. Engkau katakan bahwa pengharapan kami kuat. Karena pengharapan kami itu seperti sauh yang tertancap di dalam Kristus. Engkau sudah menang, itu sebabnya kami menang. Dan pada waktu kami goyah, kami kembali kepada Engkau, sumber pengharapan kami. Dan biarlah di dalam masa-masa seperti ini kami menjadi saluran pengharapan. Kami menjadi agen pengharapan yang membawa kasih Kristus. Yang membawa keyakinan bahwa kami tidak ditinggalkan. Dan menguatkan saudara-saudara kami yang lain. Bahkan menguatkan orang-orang yang belum di dalam Engkau. Dan saat ini Tuhan sebagai gereja-Mu, kami juga mau berdoa untuk pemerintahan di bangsa kami. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan berkati, berikan hikmat. Tuhan, kami katakan di dalam nama Yesus bahwa apa yang selama ini yang menghantui bangsa kami, Tuhan Engkau ubahkan. Kami melepaskan damai sejahtera buat bangsa kami. Shalom buat bangsa kami, shalom buat kota-kota. Kami katakan bahwa Engkau ditinggikan di antara bangsa-bangsa seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan bagi yang mendengar yang belum sungguh-sungguh mempercayai Engkau. Tuhan, hamba-Mu berdoa biar waktu ini menjadi kesempatan di mana mereka boleh menaruh kepercayaannya bukan lagi kepada ekonomi, bukan lagi kepada manusia, tapi sungguh-sungguh hanya Kristus menjadi sumber pengharapan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.